Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursha Syifa Novatiana dengan NPM 100519105 dari Fakultas Psikologi akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Hubungan antara kepuasan sekolah dan subjective well-being siswa SMP di Kota Bandung pasca COVID-19. Untuk latar belakang masalahnya, pada awal tahun 2022, 330 sekolah dari tingkat SD hingga SMP di Kota Bandung, Jawa Barat melaksanakan tatap muka 100%. Namun setelah kembali ke sekolah, terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh para murid, salah satunya murid masih kesulitan untuk berinteraksi di dalam kelas bersama teman-temannya. Hal itu yang membuat belajar mengajar menjadi pasif. Hal itu sejalan dengan pengamatan yang dilakukan oleh Profesor Renan Kasali terkait perubahan perilaku siswa saat kembali ke sekolah setelah 2 tahun. Melakukan pembelajaran online salah satunya adalah mereka mengalami masalah dengan kepercayaan diri mereka dan mereka kurang bersosialisasi dengan orang lain. Menurut Hubner, apa yang terjadi selama kehidupan sehari-hari siswa di sekolah adalah hal yang terpenting untuk mengukur kepuasan sekolah dan kepuasan hidup siswa. Sebuah studi menyebutkan bahwa anak-anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun dari 29 provinsi di Indonesia melaporkan bahwa mereka bosan karena kurangnya aktivitas fisik, tidak puas dengan penutupan sekolah dengan apa yang mereka pelajari di rumah, dan tidak puas karena tidak dapat bertemu dengan teman selama sekolah tutup. Gratifikasi masalahnya di sini ada 3. Terdapat yang pertama, bagaimana kepuasan sekolah pada siswa SMP di Kota Bandung pasca COVID-19, lalu bagaimana SWB pada siswa SMP di Kota Bandung pasca COVID-19, dan terakhir adalah bagaimana hubungan antara kepuasan terhadap sekolah dengan SWB pada siswa SMP di Kota Bandung pasca COVID-19. Untuk tujuan penelitiannya, ini ingin mengetahui bagaimana kepuasan terhadap sekolah dan SWB siswa SMP di Kota Bandung pasca COVID-19, lalu mengetahui bagaimana hubungan antara kepuasan sekolah dengan SWB pada siswa SMP di Kota Bandung pasca COVID-19. Untuk kegunaan teoritisnya, belum ada informasi terkait kepuasan sekolah dan SWB siswa SMP pasca COVID-19. Dengan demikian, penelitian ini berguna untuk mengisi kesenjangan informasi mengenai bagaimana kepuasan sekolah siswa SMP setelah kembali sekolah dan bagaimana SWB siswa pasca COVID-19. Untuk kegunaan praktisnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana kepuasan sekolah terhadap SWB hingga SMP pasca COVID-19, sehingga diharapkan mereka dapat memahami pentingnya kepuasan terhadap sekolah mereka sebagai upaya untuk meningkatkan SWB. Ini terdapat kerangka pikir dan hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitiannya adalah berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kepuasan sekolah dan subjective well-being pada siswa SMP di Kota Bandung pasca COVID-19. Untuk metode penelitiannya, untuk prosedur penelitiannya terdapat 7. Yang pertama, persiapan perizinan. Yang kedua, persiapan pengambilan data. Yang ketiga, pengambilan data, penginputan data, pengolahan data, pembahasan data, hingga tahapan penyelesaian. Untuk desain penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Untuk definisi operasionalnya, kepuasan sekolah adalah penilaian secara kognitif yang bersifat subjektif yang dirasakan oleh siswa terhadap kualitas kehidupan sekolah, meliputi kepuasannya dalam berteman, proses pembelajaran, dan perannya sebagai siswa. Untuk SEB adalah evaluasi atau penelitian individu terkait dengan hidupnya sendiri yang terdiri dari evaluasi kognitif dan afektif yang dialami individu menurut evaluasi subjektif dari kehidupannya meliputi kepuasan hidupnya secara menyeluruh. Untuk alat ukurnya di sini memakai 3 alat ukur. Yang pertama, alat ukur kepuasan sekolah dengan 3 item pertanyaan, lalu Children's Award Subjective Wellbeing Scale 5 atau CW SWB S5 dengan 5 item pertanyaan, lalu terakhir satisfaction atau overall life satisfaction dengan 1 item pertanyaan. Untuk populasi penelitiannya di sini terdapat 98.289 orang siswa dari 220 SMP di Kota Bandung, terbagi ke dalam 2 tipe sekolah, negeri dan swasta, dan serta 2 jenis basis sekolah, agama dan non-agama. Untuk sampel penelitiannya 800 orang siswa SMP di Kota Bandung menggunakan perhitungan rumus Scoville sehingga diperoleh sampel sebesar 400 orang siswa. Peneliti mempertimbangkan response rate sehingga jumlah sampel minimal dinaikkan menjadi 800 orang siswa. Untuk teknik samplingnya menggunakan teknik cluster random sampling, cluster dibagi berdasarkan tipe sekolah, negeri dan swasta, serta basis sekolah, agama dan non-agama sehingga terdapat 4 cluster. Untuk analisis datanya menggunakan analisis descriptive process atau cross tabulation, lalu analisis konformis menggunakan teknik one way ANOVA, lalu analisis korelasi menggunakan teknik regresi linear berganda. Untuk hasil pembahasannya, kata respondennya jumlah responden perempuan lebih banyak daripada responden laki-laki. Responden terbanyak dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 dan responden paling sedikit adalah siswa kelas 9. Untuk rata-rata kepuasan sekolah pada siswa SMP berdasarkan kelas dan jenis kelamin, siswa kelas 7 memiliki kepuasan sekolah lebih tinggi dibandingkan kelas 9. Rata-rata skor kepuasan sekolah pada siswa laki-laki lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan. Untuk regresi ini kepuasan sekolah dengan SWB, aspek yang memberikan kontribusi signifikan adalah kepuasan sebagai murid, kepuasan akan hal-hal yang dipelajari di sekolah, dan kepuasan terhadap anak-anak lain di kelas. Untuk aspek dengan kontribusi paling besar adalah aspek kedua, yaitu kepuasan akan hal-hal yang dipelajari di sekolah. Lalu aspek dengan kontribusi paling kecil adalah aspek pertama, yaitu kepuasan sebagai murid sekolah.
Regresi linear kepuasan sekolah dengan ORS, aspek-aspek yang memberikan kontribusi signifikan adalah kepuasan sebagai murid, kepuasan akan hal-hal yang dipelajari di sekolah, lalu kepuasan terhadap anak-anak lain di kelas. Untuk aspek dengan kontribusi paling besar adalah aspek pertama, yaitu kepuasan sebagai murid sekolah. Aspek dengan kontribusi paling kecil adalah aspek kedua, yaitu kepuasan akan hal-hal yang dipelajari di sekolah. Untuk kesimpulannya, kepuasan sekolah anak SMP di Kota Bandung pasca COVID-19 di atas rata-rata, SPB anak SMP di Kota Bandung pasca COVID-19 di atas rata-rata, aspek yang memberikan sumbangan efektif terhadap SPB siswa adalah aspek kedua, yaitu kepuasan akan hal-hal yang dipelajari di sekolah. Selain itu, aspek yang memberikan sumbangan efektif paling besar bagi kepuasan dan kebahagiaan atas kehidupan siswa secara keseluruhan adalah aspek pertama, yaitu kepuasan sebagai murid sekolah. Lalu hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kepuasan sekolah dan SPB. Artinya siswa yang lebih puas dengan kehidupan sekolahnya memiliki SPB yang lebih tinggi. Untuk saran praktisnya, berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan yaitu sekolah dapat mempertimbangkan untuk fokus ke dalam item-item yang masih memberikan sumbangan yang paling kecil sehingga kepuasan sebagai murid sekolah atau hal-hal yang dipelajari di sekolah. Hal tersebut dapat berguna untuk meningkatkan kepuasan sekolah yang akan mempengaruhi kepuasan hidup menyeluruh para siswa. Untuk saran teoritiknya, berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian, maka terdapat saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut. Yang pertama, memikirkan penggunaan berbagai alat ukur SPB untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kepuasan sekolah dan SPB anak SMP, lalu meneliti faktor lain yang mungkin pengaruh kepuasan sekolah dan SPB anak SMP. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.